Salam sejahtera untuk kita semua. Angkatan saya sebetulnya nggak ada, tinggal masa lampung aja. Masa lampung mana? Jadi hanya masa lampung aja ya. Saya masuk 74, keluar 76, jadi hanya 2 tahun. Jadi, nah ceritanya gini, jadi kalau Anda sudah tua seperti saya ya, seolah-olah jadi itu kita itu perjalanan kita itu seperti beda itu. Sama Gusti Allah sudah ditunjukkan, kamu ke sini gitu. Lulus SMA dari Magetan tahun 72, nggak punya uang untuk sekolah. Pertama kali saya ke Surabaya itu diterima, Anda tahu dulu namanya Hotel Bima Sakti, tapi kemudian menjadi depan stasiun Gubeng. Said itu dulu menerima pegawai pas hotelnya dibangun, di training, yang training termasuk Pak Hardi, FD Manager, kemudian Pak Richard kalau nggak salah, kita CV. Jadi yang training yang nanti ada di Garden Hotel. Nah itu selesai di training, hotelnya nggak jadi. Nah lucunya saya direkrut oleh Garden bukan ditempatkan di tempat yang sesuai yang saya alami trainingnya, tapi malah jadikan security. Jadi teman saya itu yang petinjunya 2, Anda mungkin ingat Pak Rudi Yosef. Rudi Yosef itu pernah memenangkan medali perak PON di Semarang, kemudian Pak Kada Salmon. Nanti ada pertanyaan loh ya, kalau pertanyaan berhadiah uang tunai, monggo disimak atas sambutannya. Nah, tahun ini siapa ya? Kata Mas Tolet ya? Iya Pak. Ya ini termasuk yang saya tahu. Oh Pak Dem Mulyadi. Oh bukan Pak Tolet. Belum. Pak Tolet juga. Pak Tolet itu yang pakai musuh itu. Nah kemudian tahun 76 saya keluar itu sebetulnya 75 pas semangat di tengah-tengah Garden itu ada 2 tes yang saya jalani. Satu tesnya di Departemen Keuangan, kedua saya ikut tes ini. Yang sih Pak Tolet berusaha mengingatkan tadi itu bagus. Ya, Mas Solid. Ya, Pak Agus ini masih ingat ya Mas Solid. Pak Agus. Saya lanjutkan ya. Teman-teman, kita berhenti ngomong sebentar boleh ya? Boleh ya? Boleh. Jadi tahun 75 itu saya pas jadi security garden itu ikut tes di dua hal. Yang satu tes di Departemen Keuangan, yang satu tes di ITS, Fakultas Teknik Sipil ITS. Nah, kersane Gusti Allah dua-duanya diterima. Nah sayangnya ibu saya tidak mengizinkan saya pergi ke Makassar, Kementerian Keuangan tadi. Akhirnya ya saya masuki ITS, Fakultas Teknik Sipil. Itu saya sambil nanti dengan kerja di Keramat Gantung, ada CV Bintang Timur namanya. Itu saya sampai selesai. Jadi saya sampai selesai, masih di Surabaya. Waktu itu tahun 83, 81 sampai 83 itu ada pembangunan gudang garam stok nasional yang di Kaliangan, Sumeneb, Pamekasan dan Mesir. Tahun 83 pas dievaluasi proyek sudah jarang di Surabaya, saya kemudian pergi ke Jakarta masih jadi kontraktor.
Baru tahun 86 saya menjadi pegawai negeri, pada waktu umur saya sudah 30 tahun. Jadi kemudian berjalan terus sampai pertama jadi direktur di Bappenas tahun 2000, jadi 14 tahun karier tahun 2000. Nah itu jadi kenapa saya bilang bahwa kita tuh sebetulnya jadi entrepreneur yang kuasa, kita itu hanya menjalani. Pada waktu diangkat jadi direktur itu saya hanya bergelar master. Di bawah saya itu ada 6 orang dokter yang lebih senior dari saya. Nah, kemudian berjalan terus di Bappenas saya pindah-pindah. Pertama Direktur Agama dan Pendidikan yang menangani Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kedua kemudian ganti dari Direktur Sistem Prosedur Pendanaan, itu menangani banyak hal, pengadaan, kemudian daftar pinjaman luar negeri yang disebut buku, kemudian juga menangani public private partnership. Dan setelah itu menjadi Kepala Pusat Pengadaan di Bappenas. Nah, saya termasuk orang yang mendirikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2008. Jadi Sekretaris Utama LKPP, Kepala LKPP, lulus pensiun dari LKPP tahun 2015. Teman-teman tolong dengerin ya, ini nanti cerita dari Pak Agus akan saya jadikan lomba. Jadi tolong teman-teman simak. Terima kasih. Jadi pensiun tahun 2015 sebetulnya nggak pengen kemana-mana karena pengen ngomong jujur. Ada 9 panitia KPK kalau adanya perempuan semua, ya enggak? 9 perempuan panitia pemilihan komisioner KPK mengumumkan sebulan itu merasa pendaftarnya itu masih kurang. Makanya panitia itu berunding, kemudian ditambah sebulan lagi ditelepon 50 orang yang mungkin mau mendaftar dan kemampuannya ada. Nah saya termasuk salah satu yang ditelepon. Jadi saya mendaftarnya di hari terakhir masa perpanjangan itu. Ya. Nah, ya lagi-lagi kesan Gusti Allah kan. Semuanya berjalan dan sebetulnya desainnya ketuanya itu bukan saya, malah di DPR yang ketua dari saya. Jadi lagi-lagi, nah dari situ saya mengetahui betapa memprihatinkannya Indonesia. Ya. Bapak Ibu tahu, pernah dengar yang namanya Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi. Pada waktu ditinggalkan Pak Harto, IPK kita itu hanya 17, paling rendah di ASEAN. Jadi yang memulai korupsi itu ya namanya Pak Harto. Sangat masif hari ini karena APBN-nya bergerak sangat cepat dan sangat tinggi. Dan pada waktu itu belum ada transfer ke daerah. Jadi zaman Pak Harto itu IPK kita hanya 17. Ya, paling rendah di ASEAN. Waktu itu Thailand sudah 34, Filipina sudah 36, Malaysia sudah 51. Jadi kita tuh paling rendah. Nah, kemudian reformasi ada perbaikan pelan-pelan. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, alhamdulillah pada waktu saya memimpin KPK, saya menghasilkan skor yang paling tinggi yaitu 40. Ya. Setelah itu juga turun. Kenapa turun? Kelihatan komitmen pemerintahnya kurang kuat. Bapak Ibu bisa ada revisi undang-undang KPK yang pada waktu zaman yang saya lawan itu, yang dulu KPK, komisioner KPK itu bebas, nggak diperintah oleh siapa-siapa. Dengan revisi itu harus di bawahnya presiden. Nah, padahal pada waktu kita mengadakan Jakarta Charter pada waktu itu malah mengajak negara lain supaya komisionernya itu independen. Jadi kita malah mengkhianati sendiri. Kedua, kita menginginkan sebetulnya undang-undang yang perlu direvisi itu bukan undang-undang KPK-nya, tapi undang-undang anti korupsinya, undang-undang tipikornya. Karena undang-undang tipikor itu sama sekali belum sempurna. Ya, jadi itu yang perlu direvisi. Nah, kemudian hari ini kalau Bapak Ibu lihat yang kita pernah mencapai 40 itu hari ini turun, tadinya turun 38, 37, sekarang malah 34. Nah ini
Nah, oleh karena itu saya mengajak bukan hanya itu jangan dibebankan kepada pemerintah saja, tapi kita juga harus partisipasi. Bapak Ibu coba perhatikan kejujuran hari ini dibanding dengan kejujuran tahun 60 seperti apa? Turun kan? Nilai kejujuran yang kita tegakkan itu, terus kemudian value-value di dalam nilai-nilai di dalam masyarakat itu kan banyak yang turun mengalami degradasi. Saya ingat betul ya, dulu gotong royong itu bukan main. Ya. Jadi karena saya di kampung tahu persis di banyak rumah-rumah di dekat dalam besar itu masih menyediakan yang namanya air minum kendi, ya kan? Nah sekarang nggak ada ya. Dan dulu waktu rumah saya pindah dari menghadap selatan menghadap barat itu digotong oleh tetangga. Jadi hanya ngasih makan siang aja. Nah sekarang kan nggak mungkin itu. Dan banyak sekali nilai-nilai itu yang hilang. Penghormatan pada orang tua sudah hilang, gitu kan. Dan kenapa saya menyebutkan kita negara atau bangsa yang sangat kurang jujur? Coba dompet Anda jatuh di jalan, kemungkinannya ketemu berapa persen? Ya kan? Nah, karena saya pernah ngalami pas goes dompet saya jatuh, di dalam ada KTP, ada SIM, ada banyak hal, bahkan waktu itu saya di KPK ada surat senjata. Itu saya berharap dokumennya balik, duitnya diambil nggak apa-apa, tapi nggak pernah balik. Jadi itu tanda-tanda. Beda kalau Anda ke mana? Skandinavia, Norwegia, kemudian Denmark dan lain-lain. Dompet Anda jatuh, lebih dari 90% kemungkinannya kembali. Ya. Jadi itu harus kita perbaiki bersama-sama, tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Oleh karena itu, kenapa saya maju menjadi DPD? Salah satu alasannya adalah itu. Banyak yang minta saya anggota DPR, tapi saya malah berurusan gini. Dulu waktu saya ketua KPK kan sering memberikan ceramah pada ketua partai. Kaderisasi partai itu harus dijaga, harus diutamakan yang dari dalam. Orang yang potensial di dalam jangan disalip oleh bekas pejabat, jangan disalip oleh artis, jangan disalip oleh orang kaya, ya kan? Nah, kalau saya masuk berarti kan seperti kalau saya masuk mencalonkan DPR kan seperti menjilat ludah saya sendiri. Oleh karena itu saya memilih legislatif yang non partai, tapi memang sangat berat. Sangat beratnya 5 tahun yang lalu aja yang paling nomor 1 dan nomor 2 di Jawa Timur itu Bu Evi itu mendapatkan suara 2,4 juta, Lanyala 2,3 ya. Jadi kalau apalagi dulu pesertanya 29, sekarang hanya 15, pasti yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari itu. Kalau nggak minimal 3 juta mungkin nggak kepilih. Oleh karena itu saya mohon bantuan teman-teman semua. Sekiranya mau memberikan amanah kepada saya akan sangat terima kasih, dan amanah itu akan saya kembalikan nanti pada Anda semua. Maturnuwun, sedikit sambutan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tetap di atas. Ini karena kita tadi sudah mendengarkan dengan seksama, dan kita perjalanannya Bapak ini luar biasa, panjang, berliku-liku, diantem, dia Pak Noe. Dan saat ini kami mohon Bapak bisa mendoakan acara-acara pada siang hari ini, kesehatan teman-teman kita. Hari ini tuh ada teman kita yang masuk rumah sakit, Pak, nggak bisa hadir. Ada yang pengen datang tapi terlalu jauh, nggak ada transport. Kita harapkan nanti Pak Agus bisa mencapai apa yang tadi disampaikan dengan dukungan kita di sini ya.